Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya senang sekali melihat tunas-tunas yang saya pindahkan itu sudah segar dan hidup tidak layu dan semakin bertransformasi. Saya memperhatikan dari benih yang kecil, benih kangkung itu kecil sekali. Sekarang sudah ada banyak daun yang tumbuh. Dan benih pare itu kecil juga, lebih besar tapi dari benih kangkung. Bergerigi, warna agak merah, merah muda. Sekarang sudah ada tunas-tunas yang lebar daunnya. Transformasi yang luar biasa. Maka kemudian saya ingin berbicara tentang transformasi. Benih yang kecil itu bertransformasi, berubah menjadi tunas-tunas yang mekar. Di dalam benih itu ada daya hidup, lalu di dalam tanah juga ada daya hidup. Daya hidup dalam benih itu bertemu dengan daya hidup dari tanah, itu kemudian memberi transformasi, perubahan, sehingga tunas muncul dan mulai mekar. Menurut saya, di dalam diri kita juga ada daya hidup itu, yang membuat kita juga terus bertransformasi, berubah terus. Saya masih ingat bertemu dengan teman main pada waktu SMP di kampung, dan sesudah sekian lama berpisah, lalu bertemu lagi, berubah banyak sekali. Ekspresinya, energinya, cahaya wajahnya berubah total. Ada yang masih terbawa dari masa lalu, tetapi sebagian besar sudah berubah. Seperti benih itu yang kemudian bertransformasi menjadi tunas, benihnya tidak ada lagi, hilang. Maka menurut saya, kita itu mati bukan hanya satu kali, berkali-kali, yaitu ketika kita bertransformasi, kita berubah. Seperti benih yang kemudian menjadi tunas, benihnya nggak kelihatan lagi, yang ada adalah tunas. Atau telur yang kemudian menjadi ayam, ketika menetas telurnya sudah kemudian pecah dan hilang. Tapi transformasi itu terus berjalan. Di dalam diri kita, dalam diri Anda dan saya, juga ada benih kehidupan yang terus mentransformasi. Dari kita kecil, bayi, kemudian menjadi dewasa, bertransformasi terus, berubah terus. Hanya memang secara fisik, transformasi itu ada masanya berhenti. Tidak terus bertumbuh dan berubah, tidak. Tetapi ada yang bisa terus bertumbuh dan bertransformasi, yaitu mindset, cara berpikir. Dulunya cara berpikirnya begitu sempit di sekitar diri sendiri dan keluarga dan orang tua. Ketika belajar dan kemudian merantau, mindsetnya bertambah menjadi semakin luas. Cara menghadapi realitas juga berbeda, perspektifnya juga semakin luas. Lalu kemudian daya juangnya, energinya, cahayanya itu bisa memancar semakin terang. Dan itu bisa tetap dalam tubuh fisik yang sama, tetapi energi dan cahayanya berbeda sekali. Orang bisa menyebutnya karisma atau aura, apapun silahkan. Itu seperti bumblebee di dalam sebuah mobil kecil warna kuning, tetapi di dalamnya ada seorang robot besar yang baik hati dan lucu, bumblebee. Atau sebuah truk yang ternyata di dalamnya ada Optimus Prime. Dia bisa bertransformasi menjadi seorang pejuang yang menyelamatkan bumi dan semesta. Nah, di dalam diri Anda dan saya juga ada itu, benih yang terus bertransformasi. Tetapi syaratnya memang harus melepas, harus berani mati.
Maka Tuhan juga mengatakan kepada kita semua, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Mengikuti aku tentu sampai pada disalibkan, bukan hanya memikul salib. Tetapi justru ketika benih itu jatuh dan mati, dia akan tumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah. Kematian adalah langkah transformasi. Dan transformasi itu terus berlangsung, bukan hanya nanti pada waktu kita mati, tidak. Justru karena itu ketika kita mau bertumbuh, kita harus berani melepaskan. Dan kita harus berani juga menyadari bahwa batasan-batasan yang ada itu adalah batasan-batasan fisik dan pikiran yang kita ciptakan sendiri. Tetapi sebetulnya diri kita adalah sebuah entitas, sebuah ciptaan yang tanpa batas. Karena ketika Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah yang adalah kasih. Kasih itu terus bertransformasi, tidak berhenti. Kita semakin mengasihi, semakin luas. Sehingga akhirnya sayanya tidak ada, yang ada tinggal kasih saja. Yang tanpa batas, yang terus bertransformasi. Bukan hanya terbatas pada bentuk mobil atau truk, tetapi bisa menjadi seorang pribadi robot Optimus Prime atau Bumblebee. Nah, di dalam diri kita ada itu. Asal kita tidak membatasi diri dengan keyakinan-keyakinan yang kita bangun secara keliru berdasarkan pengalaman. Masa lalu sudah berlalu. Tetapi setiap saat ada kebaruan yang terus-menerus mentransformasi kita. Yang kita butuhkan adalah keterbukaan. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Maka kemudian transformasi itu terus berlanjut. Ada Optimus Prime di dalam diri kita. Bahkan di dalam diri kita ada Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Di dalam diri kita ada unsur ilahi. Sehingga kehidupan kita begitu luas. Bukan hanya urusan mencari makan dan pakaian. Hidup kita bukan hanya dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang lahir dari Allah sendiri. Makanan dan minuman, apa yang akan kita makan, ya apa yang akan kita pakai, dicari oleh orang-orang dunia ini. Tetapi Allah Bapa mengerti bahwa kamu semua membutuhkan hal itu. Begitu firman Tuhan. Karena itu jangan khawatir tentang apa yang akan kita makan, tentang apa yang akan kita pakai. Karena Tuhan memberikan segala-galanya. Dan sadar bahwa hidup kita bukan hanya sekedar makanan dan minuman, tetapi sebuah transformasi terus-menerus yang kemudian menjadi tanpa batas, menjadi ilahi. Maka jangan terbelenggu oleh persoalan-persoalan badani yang kita hadapi setiap hari. Tetapi bisa mentransformasi diri, makin transenden, makin ilahi. Sehingga kemudian memancar cahaya Kristus dari kehidupan kita. Dan dengan cara itu kemudian hidup kita sungguh lega, sungguh bahagia, penuh syukur dan sukacita. Jalannya tidak sulit. Menurut Tuhan hanya datang saja kepada Tuhan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ranting harus melekat pada pokok anggur. Kalau tidak bisa menghasilkan buah. Ranting tidak perlu buat apa-apa. Cukup melekat pada pokok anggur, nanti dapat makanan, dapat nutrisi yang kemudian memberi kekuatan untuk menghasilkan buah. Maka sebetulnya yang paling penting bagi kita adalah membangun relasi dengan Tuhan. Syukur bisa menyadari bahwa diri kita bisa bertransformasi, makin rohani, makin bersatu dengan yang ilahi, yang juga ada di dalam diri kita. Nah, pada saat itu kemudian kita mengalami kepenuhan transformasi kita. Bentuk akhir dari transformasi kita adalah Kristus. Kita menjadi Kristus-Kristus yang lain, yang hadir untuk menyelamatkan, untuk mengasihi dan mengampuni.
Dan dengan cara demikian kita mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Mengatasi persoalan-persoalan masalah survival, masalah cari makan, masalah cari uang. Kita lebih besar dari itu semua. Penting bahwa kita perlu cari makan supaya bisa hidup, survive. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan. Dan Tuhan tidak diam saja. Kalau putranya yang tunggal saja diberikan, apalagi hanya masalah makan, minum, dan tinggal. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita terus bertransformasi, menyadari unsur ilahi di dalam diri kita yang melampaui seluruh persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Apalagi kita sadar bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan dan kita melekat pada pokok anggur, sumber kehidupan, daya hidup yang sejati, yang membuat kita terus bertumbuh dan menikmati kehidupan yang menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.